Zaman sekarang itu Multitasking. multitasking itu is a must. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi dan sebagainya itu jauh lebih cepat daripada dulu ketika aku masih muda. Semua orang punya stres. Punya istri cantik apa enggak stres? Punya yang suami yang ganteng bener gitu. Kemana aja dilirik cewek-cewek itu. Oh, orang yang enggak punya stres itu akan stres. Orang sudah kaya semuanya ada semua, dia stres. Bahwa stres itu adalah part of life. Belum tentu ucapan yang jujur itu baik. Seseorang itu pincang ya gitu. Bener kok, jujur kok. Tuh si apa Kero itu apa mata Juling. Itu si Juling pada lagi datang gitu. Belum tentu. Karena itulah maka wisdom itu penting. Oke, kalau begitu kita mulai dari topik yang pertama terlebih dahulu deh, yaitu adalah multitasking. Mungkin dari teman-teman yang tadi dapat topik multitasking, ada yang mau volunteer dulu untuk menyampaikan pendapatnya. Apa sih yang tadi didapatin sama teman-teman selama diskusi di focus group discussion tadi? Gimana? Ada yang mau volunteer dulu tidak? Ini tampaknya kakaknya sudah tertarik untuk sharing. Oke, boleh kak. Kenalan dulu mungkin boleh kak, baru disampaikan. Oke, selamat sore teman-teman. Oke, perkenalkan saya Kiki, nama budaya Bante. Oke, tadi di tim kami di kelompok 1 kita bahas tentang multitasking sama monotasking. Jadi kesimpulan atau yang kita dapatkan tadi bahwa multitasking itu kita bisa ngerjain segala sesuatunya secara lebih cepat, tetapi kekurangannya adalah kita nggak bisa secara in detail, secara hal-hal detail. Kemudian kalau monotasking kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan by detail, tapi untuk mencapai sesuatu hal, untuk ngerjain sesuatu yang lain, kita butuh waktu yang lebih panjang. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, Feli atau Oke, dari segitu dulu Sista. Tadi juga kalau nggak salah mungkin aku dengar dari cerita kakaknya itu kerja di ruang operasi ya kak. Itu mungkin boleh ceritain dulu dong kak, kira-kira itu selama kerja itu gimana kak? Harus multitasking yang kayak gimana? Oke, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena kita dituntut kalau nakes itu kita butuh melakukan sesuatu itu secara multitasking. Jadi kita bisa approach ke pasien, tapi di saat yang sama kita juga harus bisa ngangkat telepon dari senior. Karena kan juga banyak dari senior titipan-titipan seperti itu. Nah, kadangkala itu sesuatu skill yang harus kita miliki. Kadangkala itu membuat kita terkadang memang ada 1-2 hal yang terlewati. Itu aja. Tapi kalau dari sejauh misalnya kakak harus melakukan banyak hal itu, menurut kakak ada nggak sih hal yang paling krusial dari harus membagi pikiran dan juga waktu untuk ngerjain segala hal banyak gitu dibandingkan kakak cuma harus fokus di dalam satu hal begitu? Gimana tolong diulangi? Mungkin lebih ke ada hal paling krusial nggak yang kakak rasakan selama harus multitasking gitu, selama harus mengerjakan banyak hal dibandingkan hanya mengerjakan satu hal? Jadi memang kita harus ada skala prioritas mana yang memiliki force major dan urgensinya yang harus diduluin. Prioritas sama force major. Lebih ke force majornya didulukan. Yang berhubungan dengan nyawa sih. Yang pertama yang pain point krusialnya yang harus didulukan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Kalau begitu, apa mungkin dari teman-teman ada dari kelompok multitasking selanjutnya ada yang bisa, mungkin ada yang mau memberikan feedback juga? Selamat malam, perkenalkan saya Mirsa dari kelompok 2. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, kalau yang paling penting itu harus fokus. Karena kalau multitasking mungkin hanya pekerjaan sederhana ya yang bisa dilakukan. Tapi kalau yang pekerjaan-pekerjaan detail atau yang tanggung jawabnya besar harus fokus, seperti itu. Ya, terima kasih.
Mungkin dari Bante ada sedikit saran Bante untuk teman-teman yang seperti tadi kerjanya mungkin mereka harus ke banyak bidang, tidak hanya fokus di satu bidang begitu Bante. Mungkin ada cara supaya jauh lebih tenang saat kita harus mengerjakan banyak hal begitu Bante. Mungkin ada sedikit saran untuk teman-teman Ya, semuanya. zaman sekarang itu Multitasking. multitasking itu is a must. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi dan sebagainya itu jauh lebih cepat daripada dulu ketika aku masih muda. Suatu contoh, jadi suatu pilihan. Kalau Anda dalam satu hari mendapatkan tugas-tugas, waktunya sangat terbatas, 8 jam sehari. Kemudian pertama, kita harus melakukan listing, apa yang mau dikerjakan. Kedua adalah pilihan, mana yang mau dikerjakan duluan, yang paling sulit atau yang paling mudah. Kalau yang paling sulit Anda hanya kerjakan satu belum selesai, yang lain tidak akan selesai. Atau bikin yang mudah-mudah aja biar cepat selesai. Tinggal yang paling belakang, yang paling itu suatu pilihan. Dan yang menentukan the most important itu yang mana itu loh. Kalau untuk sekolah, ya pasti yang gampang-gampang dulu biar cepat selesai, poinnya naik kan. Iya benar. Nah suatu contoh multitasking itu adalah ART, contoh yang gampang, asisten rumah tangga. Kalau yang monotasking itu ART-nya orang kaya. Yang tukang cucinya sendiri, tukang kebun sendiri, yang piara anak sendiri, yang masak sendiri. Makanya orang kaya itu pembantunya banyak sekali. Karena hanya mono. Tetapi yang multi itu adalah contoh yang gampang itu adalah ART di luar negeri, di Amerika atau di Arab. Satu orang kerjakan semuanya. Dan biasanya mereka itu sangat terampil. Ya dia masak, ya piara babynya, kemudian yang mencuci, membersihkan rumah, menyapu dan sebagainya. Itu betul-betul kalau Anda membaca biografi dari orang-orang atau kisah-kisah mereka yang bekerja di ART itu, waduh, belum dimaki-maki oleh pemilik rumahnya. Kalau nggak beres, tidak betul itu. Iya, benar, Betul-betul harus terampil. Memang seperti ada katakan tadi, orang itu harus terampil. Pertama memang kuncinya itu cuma 3. Satu adalah knowledge, berarti harus bisa macam-macam. Dan memang itu yang paling laku, ART yang paling laku adalah yang multitasking, yang bisa nyuci dan sebagainya. Habis kerjakan ini, balik lagi ke sini. Yang kedua adalah skillful. Kalau tidak skillful nggak bisa. Dan yang ketiga itu adalah your character. Karena karakter itu yang sangat menentukan sekali untuk penyelesaian suatu pekerjaan. Dan saya sudah biasa. Pada akhir karir saya memang multitasking itu sudah biasa. Sebagai konsultan waktu itu sudah selesai karir saya. Sudah duduk mulai jam 8, saya bikin list. Pertama kali direktur mana yang masuk dengan timnya, ngerjakan ini. Selesai sekalian keluar, marketingnya masuk. Sudah itu klik lagi, keluar, operation, klik lagi. Jadi memang harus terampil dan kita memiliki knowledge and skill yang tinggi itu. Sehingga apa? Tidak merasa beban. Sama dengan mana David itu. Nah ini Pak Dokter ini. Berapa banyak itu pasien, apa mono satu persatu. Saya punya dokter dulu di Surabaya, di mana di Jakarta. Yang kamarnya itu ada 4. Datang pasien itu 4 masuk kamar masing-masing. Dokternya hanya keliling aja, bukan satu kurang. Keliling, masuk sini udah selesai. Susternya yang sudah mengatur mengenai tekanan darah dan sebagainya itu. Dia masuk pindah sini, pindah lagi. Itu multitasking juga dokter pun ada. Dan itulah yang harus dikerjakan. Malahan itu akan memperkaya. Bos saya juga begitu dulu waktu masih di
saya bekerja di Indofood itu, bos saya demikian juga 4 perusahaan rapat di 4 kamar. Dia pindah-pindah dari kamar 1 ke 2 ke 3. Tapi ya celakanya kamar 1 dikasih soal. Sudah itu apa? You diskusi, dia pindah kamar 2. Sudah balik lagi, apa kesimpulannya? Oh enggak setuju saya. Itu juga tidak efektif juga. Tapi kalau satu memang fokus, kalau saya dulu memang fokus. Tiap kali satu persatu itu selesai, komplit baru keluar. Pindah lagi topik yang lain. Jadi memang multitasking itu bertambah pangkatnya tambah tinggi multitasking. Coba lihat aja Prabowo itu. Wah apa aja dimakan itu. Dan harus tahu. Dan itu memang harus di backup oleh apa? Subordinate. Your staff. Dan apa? Subordinate itu harus juga mempunyai karakter apa? Honesty. Kejujuran. Kalau salah dia memberikan masukan-masukan, di situ letaknya celakanya kita. Kita lihat multitasking yang kelihatan sekarang itu yang betul-betul tuh Prabowo itu sekarang menjadi presiden. Ya, Kok benar, masih benar. ada orang rebutan mau jadi presiden dulu sebenarnya. Ya. Iya. Padahal karena kalau jadi presiden juga itu kerjaannya tidak hanya memikirkan satu wilayah ya, tapi satu negara itu dipikirkan Dan gitu banyak ya. bidang, semua Iya, bidang. benar Bante. Kadang-kadang unpredictable. Dan mungkin Bante, kalau menurut saya dengar menurut pengalamannya Bante dulu sewaktu menjadi CEO dari Unilever dan juga Indofood menggeluti bidang seperti ini, menurut Bante kira-kira bagaimana sih cara paling pas untuk bisa melakukan setting terhadap prioritas dari pekerjaan yang harus kita lakukan, Bante? Ya, kebetulan saya pernah bekerja di American Express Bank. Jadi kalau pulang mau ke rumah, saya harus tahu besok itu apa pekerjaannya. Jadi pulang ke rumah itu sudah membawa problem. Itulah dalam Buddha mengatakan, life is full of dukkha. Life is full of support. Life itu adalah full of dukkha. Jangan dimusuhi. Jadi pada waktu menjelang pulang kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan karena facts semua sudah masuk. Nah besok itu tinggal mengerjakan. Tanpa stres lagi. Karena malam itu di rumah ya sudah mikirkan apa. Dan itulah yang membuat saya membosankan. Karena sudah tahu penyakitnya, yaitu Pak Dokter tadi. Sudah tahu penyakitnya, tahu obatnya. Tinggal besok itu tinggal solution aja. Sehingga apa day to day problemnya tuh kita selesaikan. Manajemen dokter itu loh, kalau dia masih mono ya satu persatu ya, belum sampai multi itu ke dokter lain itu. Sama dengan yang di rumah sakit juga demikian, ya. Dia harus tahu semua. Baik, terima kasih Bante. Dan mungkin aku bisa lempar lagi ke teman-teman semuanya nih. Menurut kalian, apakah multitasking itu tanda sebagai kalian itu bisa menjadi seseorang yang produktif kayak gitu? Atau mungkin itu bisa disebut sesuatu yang produktivitas gitu? Atau justru malah itu adalah tanda kalian tidak fokus terhadap suatu bidang? Ada yang mau coba jawab mungkin dari teman-teman semuanya? Oke, nama budaya Bante sebelumnya. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin nama saya Haran. Jadi tadi pertanyaan multitasking itu produktif atau enggak ya? Mungkin kalau dari saya pribadi untuk sekarang masih mikir kalau multitasking itu sedikit lebih produktif lah dibandingkan single. Soalnya kita bisa kalau dari perspektif saya sendiri untuk sekarang multitasking itu mungkin bisa dilatih gitu. Jadi awalnya multitasking itu emang kalau pertama-tama kan pasti berantakan ya. Tapi kalau lama-kelamaan harusnya bisa lebih baik gitu ke depannya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk sekarang multitasking itu lebih produktif dibanding yang single. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau coba jawab juga nih. Kira-kira multitasking itu tanda kalian produktif atau malahan itu jadi tanda kalian itu tidak fokus gitu? Oke, nama aku Lavenia, kenalin. Jadi kalau untuk
Tadi multitasking itu gimana pertanyaannya, boleh tolong? Jadi multitasking itu menunjukkan tanda produktif atau justru menunjukkan bahwa kakak itu tandanya tidak fokus terhadap satu hal. Oke, jadi kalau menurutku itu sebenarnya kalau aku orang yang ngelihat hasil ya. Jadi kayak kalau ketika kamu dengan multitasking tuh hasilmu tetap bagus, maka itu produktif dinilai plus sebenarnya. Cuman secara apa ya? Mungkin praktek sehari-hari biasanya yang multitasking itu hasilnya itu kurang ya dibandingkan dengan orang yang memang kayak fokus di satu hal. Jadi kalau dinilai secara detail dan bobotnya biasanya kurang. Tapi kalau kita cuman ngelihat kayak berapa banyak kuantitas dari tugas yang sudah kamu kerjakan, ya itu menurutku produktif banget gitu kalau bisa multitasking gitu. Gitu sih. Ya, Oke, terima kasih Kak. Kalau mungkin dari pandangan Bante, bagaimana Bante? Tadi kan teman-teman ada yang bilang justru multitasking itu jauh lebih ke arah produktif ya, bisa mengerjakan banyak hal dibanding dikatakan itu adalah hal yang membuat kita itu tidak fokus pada satu bidang. Kalau dari Bante bagaimana? Apakah Ya itu tergantung daripada jobnya sama complexity. Jadi tidak hanya jobnya, kompleksitinya. Katakanlah seorang pengukir di Bali, dia nggak bisa multitasking. Karena dia apa? Harus fokus mengerjakan satu, tapi dengan high quality. Kalau multi, nggak bisa. Itu hanya mass production aja. Itu murahan, barang-barang murahan aja. Nah yang kedua, untuk multitasking memang di dalam pengalaman hidup saya, memang harus dari awal karier itu harus harus mono. Kemudian kita membuat variasi masih job-job yang lain. Ya, misalnya kalau di pabrik ya, itu di bidang apa? Orang harus diputar. Sehingga apa? Pengalaman pengetahuannya itu multi. Sehingga kalau nanti bertambah tinggi pangkatnya itu sudah dengan sendirinya dia sudah masuk. Nah, seperti tadi, seniman itu harus mono. Tetapi bos seniman itu harus multi. Karena orderannya itu begitu banyak. Nah, kemudian dia harus apa? Delegation of authority. Mendelegasikan pekerjaan tertentu kepada orang yang capable. Jangan plunga-plungo. Anda lihat aja pejabat Indonesia ada yang plunga-plungo aja. Anda tahulah tanpa nyebut nama. Ya. Plung-plung nggak tahu apa yang dikerjakan, tetapi kalau Anda mempunyai skill tertentu, ya seniman itu, ya saya kemarin membaca seniman orderan makam dari batu, ya itu dia siapa yang menyiapkan batunya, siapa yang memecah, siapa yang mengukir dan sebagainya ke ujungnya, itu harus multi, dia bisa dan orderan akan bertambah banyak, harus multi. Jadi tergantung daripada versi jobnya dan bisnisnya itu apa. Kalau memang bisnisnya cuma satu, ya satu saja. High quality, itu yang menentukan. Dan mass production, itu lower quality, lower price. Ya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Oke, kalau begitu teman-teman, kita akan lanjut ke topik selanjutnya nih teman-teman, yaitu adalah stress management. Gimana cara menghadapi tekanan secara lebih sadar supaya enggak gampang meledak. Mungkin dari yang multitasking tadi harus banyak hal ya yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kalau sudah misalnya mengerjakan banyak hal itu merasa stres nih mungkin. Kira-kira gimana sih caranya supaya merasa lebih relax gitu setelah melakukan banyak hal, tidak terlalu tertekan untuk melakukan banyak hal. Mungkin ada yang mau sharing terlebih dahulu nih teman-teman. Ada yang punya pandangan nggak tentang stress management yang baik? Mungkin boleh dikasih pendapatnya? Oke, boleh silakan Kak. Namo Buddhaya, nama saya Andre, dipanggil Entu. Nah, tadi sempat diskusi sih tentang menangani stres. Jadi stres itu diperlukan selama tidak berlebihan. Karena ya stres itu diperlukan Bante. Tapi jangan berlebihan karena berlebihan berdampak negatif. Jadi ya seperti saya yang diskusi tadi ya. Kalau misalnya yang dari saya sendiri, ya saya seperti yang bawa mic ini ya. Ini sebenarnya saya stres loh ini.
Tapi saya bisa menghadapinya karena kan tidak berlebihan begitu. Jadi selama stres itu diperlukan, selama tidak berlebihan itu bagus. Tapi kalau stresnya berlebihan itulah yang merusak. Jadi selama dari diskusi ini kan ada yang pernah yang kuliah gitu kan atau gimana. Kan mungkin saya juga pernah mengalami sih yang istilahnya the power of kepepet, sistem kebus semalam itu. Ya itu memang betul, kayak semua kemampuannya keluar gitu. Tapi itu tidak patut dibiasakan. Kenapa? Karena kalau dibiasakan begitu, ya nanti ya stres terus nanti gitu. Jadi ada yang pengalamannya bagus yang bilang gitu, kenapa sistem kebersamaan itu tidak boleh dibiasakan? Karena biasanya orang itu akan stres keteteran semalam. Jadi semalam itu dia stres karena keteteran. Ya itu karena dia suka menunda-nunda sih gitu. Jadi itu konsekuensinya begitu. Jadi seperti yang saya diskusi tadi sama Lapinnya yang sebagai fasilitatornya itu stres itu diperlukan selama tidak berlebihan begitu sih. Oke sekian terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Tapi aku mau coba tanya nih, tapi kalau misalnya ada orang yang menunda-nunda pekerjaan, itu karena mereka memang harus ada banyak hal yang harus dikerjakan yang pada akhirnya itu berujung stres. Kira-kira kalau dari kakak nih, ada punya pandangan nggak gimana caranya menghadapi hal tersebut? Kalau dari pengalaman saya sih ya tetapkan yang skala prioritas. Jadi kalau saya misalnya dulu kuliah ya menghadapi tugas, besoknya dikumpulkan ya. Terus saya mendapatkan telepon dari saudara bahwa oh ibu saya sakit dan saya harus datang ke sana. Ya saya menghadapinya ya saya harus mengutamakan ibu saya kan. Dan saya menangani dengan apa? Saya membawa semua buku-buku saya di sana sambil kerja. Jadi sambil jaga mama saya sambil mengerjakan tugasnya begitu. Ya multitasking gitu Kak. Terbiasa begitu. Baik, terima kasih Kak. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang punya pandangan? Bagaimana cara menghadapi rasa stres kayak gitu? Mungkin ada yang punya saran menghadapi stresnya bagaimana? Mungkin selama ini yang kerjanya berat, kuliahnya juga mungkin ada di apa ya banyak tugas mungkin sekarang. Kira-kira boleh dong bagi sama teman-teman semuanya pada hari ini cara. Oke, boleh Kak, silakan. Selamat malam, nama saya Frida. Selamat malam Bante. Pertama kali saya ikut ini dan saya sangat senang bisa di ruangan ini. Ini dari saya menangani stres. Kebetulan saya bekerja di perusahaan speaker yang sudah ekspor dan juga kami support Honda, Toyota. Saya sebagai quality control, incoming quality control, dan sekarang saya megang 3 site. Jadi di Surabaya, Pasuruan, dan Nganjuk. Jadi seminggu itu muter kayak gitu. Kalau saya dibilang bagaimana menangani stres, ternyata salah satu kuncinya adalah saya harus tahu saya itu bagaimana dan siapa saya. Jadi kalau saya ternyata tahu bahwa oh saya itu tidak bisa kalau misal terlalu mepet, maka saya harus punya jadwal dan saya tekun terhadap jadwal itu. Itu mengurangi stres saya. Kedua, ternyata saya senang dengan bertemu orang. Jadi memang ada agak stres karena pekerjaannya, tapi karena bertemu orang itu ternyata menyerap energi. Jadi saya tahu bahwa energi saya adalah bertemu orang. Jadi saya menyerap energi itu. Termasuk hari ini saya bertemu Bante, itu tuh energinya terserap oleh saya. Jadi langsung full lagi gitu. Gitu ya. Jadi kedua itu, jadi adalah tahu energi kita tuh mendapatkan energi dari mana. Yang ketiga adalah tidak perlu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi jangan berandai-andai sesuatu, aduh besok meeting belum kelar, ada 5 PPT baru selesai 3 PPT, nanti kita ditegur nanti kan masih nanti, jangan dipikirkan itu. Yang dilakukan adalah ayo selesaikan kayak gitu. Kalau memang belum selesai, resiko kita dimarahin, didengarkan, baik diserap, nggak baik ya
ditutup seperti itu. Jadi dari 3 hal itu syukurnya saya sampai saat ini bisa mengelola stres saya. Jadi saya tidak sampai tidak bisa tidur atau tidak doyan makan atau teriak-teriak gitu. Syukurnya aman 10 tahun bekerja. Terima kasih. Oke, wah luar biasa sekali tipsnya teman-teman dari kakak. Mungkin ada dari teman-teman ada lagi yang mungkin mau coba menyampaikan pendapatnya? Atau mungkin kayak tadi kata kakaknya itu kan kita bisa coba untuk tidak terlalu mengandai-andai ya. Tapi bagaimana Kak kalau misalnya dalam diri kita itu muncul ketakutan mungkin dari andai-andai itu keinginan untuk menyepelekan malahan dari suatu pekerjaan. Eh, Ketakutan itu muncul karena kita tidak, ini saya ya, saya takut itu ketika saya tidak menguasai sesuatu. Maka yang harus saya lakukan adalah memperdalam sesuatu itu, apapun itu. Jadi misal ketakutan saya adalah, misal nih, aduh kok sampai akhir tahun saya belum beli mobil, misalnya seperti itu. Itu kan ketakutan yang seharusnya kalau kita milah dan kita pelajari lagi, oh kalau kita enggak punya mobil enggak apa-apa, tapi setidaknya dari tahun lalu tuh perkembangan kita tuh apa kayak gitu. Atau besok Senin itu ternyata saya harus menghadap, kok saya takut ya, kenapa takut? Oh ternyata ada hal yang belum sempat saya selesaikan. Nah, itulah yang kadang itu membuat kita tuh stres, yaitu takutnya karena apa? Karena sesuatu yang kemarin itu kita tidak memperdalam kayak gitu. Jadi dari saya tidak pernah berusaha tidak menyepelekan hal sekecil apapun, karena menyesal itu pasti di akhir. Daripada menyesal di akhir, saya mendahulukan hal yang di depan itu tadi, yaitu semua hal sepele itu saya catat, seperti Bante katakan tadi, di list, prioritaskan segala macam agar nantinya tidak menyesal dan takut kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Wah, keren banget. Kira-kira mungkin bisa diimplementasikan juga ya sama teman-teman semuanya yang ada di sini cara untuk mengelola stresnya dari kakaknya tadi, itu luar biasa banget. Aku juga ngerasa punya saran yang bagus untuk bisa mengelola stresku begitu. Nah, Bante izin bertanya juga, mungkin ini ada dari satu Mentimeter Bante. Oh ya, oke, mungkin ada yang namanya stress is good or toxic. Bante. Nah, ini ada satu pendapat yang mengatakan bahwa stres bisa menguatkan mental dan membangun. Beda generasi, beda dalam respon. Generasi sekarang lebih cenderung menghindar, kalau generasi dulu harus mau nggak mau harus fight gitu, harus berani untuk take action. Mungkin bagaimana? Iya. Stres ya. Semua orang punya stres. Punya istri cantik apa enggak stres? Punya suami yang ganteng bener gitu. Kemana aja dilirik cewek-cewek itu. Oh. Orang yang enggak punya stres, itu akan stres. Orang sudah kaya, semuanya ada, dia stres. Bahwa stres itu adalah part of life. Dan saya mengalami banyak sekali. Tetapi stres itu jangan sampai menjadi depresi. Bahwa stres itu harus kita miliki. Ya tadi dikatakan good, yes. Kalau Anda punya stres, Anda tidak akan punya kemajuan. Karena semua permasalahan dan stres itu yang paling banyak itu bukan menghadapi pekerjaan kita, menghadapi lingkungan. Kalau saya pernah dengan suatu tim kerjaan saya di human resource, di mana kerjanya itu selalu menghadapi labor union, serikat buruh. Wah, itu bisa satu tim itu sakit perut berak-berak terus. Kenapa? Mendapat tekanan saling menekan itu.
Tapi itulah menjadi tantangan. Kita harus bisa merubah stres itu menjadi challenge. Nah, karena itulah maka untuk bisa memahami dan menikmati stres itu sebagai part of life, maka kita harus tahu how to manage your mind and how to manage your emotion. Mind and emotion. Karena kalau orang Kristen, sana sini, ke sini, baru ke sini. Kalau Anda bisa membalance ini ke sini, no burden. Mana yang Katolik coba? Ya kan begini kan? Nah, ya itu. Kalau Anda bisa memanage mind and heart, maka nggak ada burden. Yang terutama laki-laki yang suka ke gym, itu stresnya tinggi aja. Selalu apa? Nambah terus bebannya. Apa bebannya Anda kurangi terus? Yang suka ke gym ini. Tambah terus. Dilihat kiri kanan yang tangannya sudah kayak suike gitu ya. Kok tangan saya kok masih lurus ya? Itu juga stres. Kayak suike tahu ya, merengkel-merengkel kayak aderai itu. Kapan itu? Dan bebannya ditambah terus. Begitu gagal, how to overcome. Kembali secara hukum Dharma, tadi dikatakan, life is full of suffering. Karena itu apa? Begitu ada problem, maka itulah menjadi challenge. Harus ada tahu why-nya and solution-nya. Saya pernah mengalami sebagai konsultan itu, ya, mengalami kondisi solusinya belum ketemu. Ya. Malam itu nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa. Nggak bisa tidur, ya sudah, dia tidur aja, matikan lampu, bawa kertas di sebelahnya, bawa pulpen di situ. Rupanya tidak bisa tidur itu karena apa? Otak saya lagi bekerja, mencari alternatif solution. Begitu ketemu jawabannya, tangan saya langsung nulis saja di kertas ini. Sampai pagi. Macam-macam question itu muncul. Begitu sampai di kantor, menjelang ke kantor, saya ketemu staf saya yang wanita juga. Saya cerita, tadi malam saya begini. Sampai di kantor, apa yang terjadi? Presiden direktur mendatangi kamar saya, dia tanya apa yang saya tadi malam itu, Pikirkan. Sampai staf saya yang wanita mengatakan, Bapak kok tahu ya, tadi yang kita bicarakan di mobil kok keluar semua. Yes. Jadi jangan pernah worry terhadap stres, tapi kita harus tahu how to manage your stress. Be friendly. Ya, jangan dimusuhi, jangan ditekan. Kalau nggak bisa tidur, badan saya nggak butuh tidur, ya biarin aja sih, menikmati aja. Nah, yang berbahaya sekali kalau stres itu, jadi harus bisa menjadi, kita rubah dari stres menjadi challenge. Bertambah Anda mau menghadapi stres satu persatu, itu akan mendapatkan improvement. Tidak ada atlet yang tidak stressful. Kenapa? Selesai next game itu apa? Kemudian Asian Games, SEA Games, terus sampai ke yang tinggi itu. Itu harus menjadi dorongan Anda untuk selalu maju. Jangan berubah dari stres itu menjadi depresi. Nah, depresi itu yang bahaya. Dan Anda tahu kapan waktunya depresi? Mulai berak-berak. Seperti saya ceritakan, mulai badannya gatal-gatal, mulai tidak bisa tidur, mulai membutuhkan pil tidur. Nah, ini sudah mulai kritikal. Yang harus Anda atasi, to manage your mind and your heart. Sudah setuju bahwa ada tiga, past, present, and future. Past is already past. Future is not yet coming, belum datang. Tapi sudah membuat kita apa? Worriness, khawatir, takut, was-was. Karena itu orang perlu sembahyang tadi. Untuk mencari doa, memohon. Emangnya dikasih terus. Kalau dengan memohon semua kasih sudah nggak ada lagi effort. Nah, yang penting adalah life now at this present moment. Yaitu apa? How to manage your mind and your heart dengan cara breathing exercise.
Karena dengan mengelola breathing itu, calmness itu akan muncul. Ketenangan itu akan muncul. Dan kalau pikiran menjadi tenang, emosi menjadi tenang, the solution will become up, akan datang dengan sendirinya. Dan itulah maka diajarkan mengenai mindfulness itu penting, ada kaitannya dengan meditation. Ada kaitannya dengan relaxation. Kami di Malang, di wihara saya, itu membuka session relaxation. Sebulan 2 kali boleh tinggal di sana, free of charge, untuk melakukan relaxation nomor 1 dulu. Dengan relaxation itu, ya semua dikedorkan semua, maka itu akan muncul pada waktu melakukan relaxation, be smile, senyumlah. Karena dunia ini membutuhkan senyum kita, bukan cemberut kita. Bertambah Anda cemberut, nggak ada orang bisa nolong Anda. Tapi dengan your smile, Anda bisa menolong banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Bahwa toxic itu bisa terjadi, karena itulah mengapa kayak kemarin ya ada bom yang di sekolah itu. Itu kenapa? Ada bullying. Ada juga sekarang banyak orang bunuh diri, anak muda-muda itu. Karena apa? Dia tidak bisa mengatasi stres itu menuju depresi, dia tidak tahu solusinya itu apa. Sehingga apa? Terjadi bunuh diri, ada bom. Anak muda kan umur 17 tahun ternyata yang kemungkinan besar menjadi pelakunya. Oleh karena apa? Bullying itu. Dan kita nganggap bullying ini lucu, senang gitu. Dan itulah yang harus kita atasi dan kita menolong orang-orang sebelah kita yang sedang dibully oleh orang lain. Itu adalah teknik kita itu membantu mereka agar stres yang menuju depresi bagi anak itu bisa segera dibantu itu. Bahwa stres itu is a must itu. Jadi kalau orang tidak punya stres itu pasti stres itu. Karena orang nggak pandang kita itu, orang menjadi bernilai, berharga itu nggak lihat lagi. Meskipun Anda kaya raya, Anda punya segala-galanya. Tapi Anda nganggur, tengok-tengok nonton televisi aja tiap hari. Nah, akhirnya buka-buka HP terus-menerus, bosan juga. Jadi stres itu adalah sahabat kita. Dengan stres maka kita bisa lebih maju untuk mengatasi semua masalah. Problem harus dikenali, harus dianalisa, akhirnya adalah dicarikan solusi. Tapi bagaimana kalau tidak punya solusi? Dalam mobil tadi kita bicara juga di telepon tadi. Kalau nggak punya solusi, ya dibiarin aja. Nanti akan dengan sendirinya akan hilang. Karena itu kita harus firm itu untuk mengatasi dan melihat itu problem sebagai problem. Analisa, kemudian dicarikan alternatif solution. Nah, seringkali kita bisa membantu orang lain. Yang paling stressful itu kalau di pekerjaan mempunyai bos yang tidak disukai. Mempunyai pekerjaan yang tidak disukai. Mempunyai anak buah yang tidak disukai. Nah, bagaimana kita mengenalkan? Terutama bos, karena yang menentukan nasib kita ini. Salah-salah saya di PHK. Oh, terutama di rumah. Jadi di rumah sudah stressful menghadapi rumah tangganya, sampai kantor stressful, kemudian di tempat ibadah. Nah, karena itu tempat ibadah yang laku sekarang itu yang mempunyai panggung-panggung gembira. Wah, joyful life. Pulang dari tempat itu nangis lagi. Ya, itu terima kasih. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya untuk yang bagian stress management. Oke, sekarang kita move on ke topik ketiga teman-teman, yaitu mindful communication. Gimana di sini teman-teman belajar cara berkomunikasi dengan orang yang mungkin teman-teman rasa nyebelin. Bisa teman sendiri atau mungkin ya orang-orang sekitar kita seperti itu tanpa emosi, alias soft spoken mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Kira-kira mungkin aku mau buka dulu deh satu pandangan dulu. Kira-kira menurut teman-teman lebih penting mana? Menyampaikan pesan dengan jujur atau kita harus lebih menghargai perasaan orang lain? Kira-kira mana teman-teman yang lebih penting? Kalau aku sendiri sih mending jujur ya.
Boleh tahu nggak kenapa lebih memilih jujur dibandingkan harus menjaga perasaan orang lain? Karena kan terkadang juga Tergantung, kalau orangnya memang kita apa? Orangnya kita memang mesti menjaga perasaannya ya kita harus. Atau kalau di forum besar yang maksudnya yang kita nggak tahu kita ngomong apa, nanti kalau orang tersinggung kan nggak enak juga. Itu mending dikontrol. Tapi kalau misalnya kayak lagi di apa, kayak dikritik yang nggak enak padahal kita di posisi yang merasa kita lagi nggak salah ya frontal aja udah. Tapi kalau misalnya nih Kak, terkadang kalau kita kaitkan ya dengan topik kita sebelumnya, stres. Terkadang kalau orang yang sedang merasa stres itu bisa melampiaskan juga kan dengan mungkin bahasanya kurang baik untuk jawab orang lain kayak gitu karena udah kebawa beban stres nih dari sebelum-sebelumnya. Terus sekarang harus ketemu lagi sama orang yang mungkin nyebelin. Kira-kira gimana Kak caranya untuk lebih baik dalam mengontrol perasaan kita mungkin begitu. Untuk lebih baik untuk mengontrol perasaan bagaimana ya tergantung, aku juga nggak berapa itu di situ. Nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau coba memberikan pandangannya juga. Kira-kira kalau misalnya kita lagi tadi merasa stres terus sekarang cara manage-nya supaya kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada orang lain supaya nggak kebablasan lepas gitu kata-kata yang nggak baik atau mungkin misalnya tiba-tiba langsung meledak emosi. Kira-kira gimana? Ada yang mungkin mau coba jawab lagi? Mungkin lagi masih butuh pencerahan nih untuk gimana? Oh boleh, boleh Kak. Nama budaya Bante. Ya, Nama saya Syani. Kalau saya biasanya saya tutup mata sebentar, saya tahan nafas. Tahan nafas yang kuat sampai saya nggak bisa nafas. Sudah. Sekian. Oke, terima kasih Kak. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang mau coba ngasih pendapatnya nih? Kira-kira mungkin pernah ada kejadian, mungkin experience, dan dimana kalian harus benar-benar mengontrol diri kalian sendiri untuk nggak meledakkan emosi secara tiba-tiba dan lebih menjaga perkataan. Mungkin dari yang tadi diskusi mungkin udah ada berbagi pandangan, mungkin boleh? Pengalaman kalau bagaimana untuk pengalaman kalau apa pernah meledak dan bagaimana untuk menahannya lagi kayak gitu dah. Oh, pernah pengalaman yang itu di forum di forum Sadumim itu loh. Pernah pengalaman aku awalnya kan diskusi dhamma biasa kan. Nah, diskusi dhamma itu nggak tahu ya apa ceritanya, ada yang mancing atau memang ada eskalasi. Nah, pas ada eskalasi, aku jadi ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Ada topik sensitif lah yang dibahas. Ikut-ikutan ngobrol di situ. Jadi forum gibah di situ. Dan akhirnya beberapa orang di-kick termasuk saya. Nah, lain kali kita lihat forumnya. Kalau forumnya memang tidak mengizinkan untuk bahas sensitif ya jangan bahas yang sensitif. Oke, terima kasih Kak. Mungkin dari Bante, gimana Bante? Apakah mungkin ada cara supaya kita itu jauh bisa berkomunikasi secara lebih mengontrol diri kita dibandingkan harus dengan kata-kata yang frontal? Atau mungkin frontal itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus memendam perasaan kita yang nanti akan berujung menumpuk-menumpuk lalu tiba-tiba meledak gitu Bante. Kan kadang ada yang mungkin yang seperti itu juga. ya, di dalam komunikasi kita harus berhati-hati. Ucapan Anda adalah harimaumu. Anda lihat sekarang aja di televisi itu, berapa banyak orang yang asal ngomong dengan tidak menjaga kesadarannya bisa menjatuhkan
kewibawaannya menjatuhkan pekerjaannya. Ya, kayak kemarin itu di MKD itu. Nah, banyak orang yang jatuh karena apa? Ucapannya. Nah, kalau karakter kita tidak mindful, kita kesombongan, keangkuhan, merasa berkuasa, itu biasanya ucapannya nggak terkontrol. Dan salah satu kunci yang selalu saya pegang teguh untuk saya sendiri, pada waktu kita marah, sekali-kali jangan mengambil keputusan. Saya sekarang sudah betul. Kalau lagi kita menghadapi situasi yang negatif, nomor satu adalah control your mind and your heart. Kalau pikiran dan hati sendiri, maka otomatis mulutnya juga terkontrol. Karena sudah mind and heart-nya terbakar, mulutnya juga terbakar. Mukanya menjadi merah, kupingnya menjadi merah. Dan kalau itu sudah merah, maka Anda melakukan sesuatu yang blunder. Apalagi pada saat ini, dengan adanya televisi dan sebagainya, ini aja kalau direkam kayak begini, kemudian tersiar keluar, itu bisa juga membunuh kita. Berapa banyak orang yang, karena bisa diputar kembali, dulu pernah ngomong ini loh, dulu pernah ngomong begini. Karena itulah maka ucapan yang benar ini sangat penting. Ucapan yang benar dan baik. Belum tentu ucapan yang jujur itu baik. Seseorang itu pincang, pincang ya gitu. Benar kok, jujur kok. Tuh si Kero itu mata Juling, itu si Juling pada lagi datang gitu. Belum tentu. Karena itulah maka wisdom itu penting. Di dalam berinteraksi itu pertama Anda harus lihat Anda bicara dengan siapa. Dengan dua mata saya sudah bisa lihat ini siapa, ini siapa. Yang kedua, forumnya seperti apa. Itu yang menentukan. Ketika ada TV-nya apa enggak, direkam apa enggak, ini bom waktu itu untuk meledak gitu. Apalagi kalau kita itu jadi komedian, kadang-kadang kita terlepas itu karena suka, senang, tahu-tahu ngeledek. Ya, seperti ini Panji didenda itu apa kaitannya Toraja. Itu jadi problem kan. Sebenarnya apa? Saya bercanda kok. Dia lupa. Karena itu mindfulness itu penting itu apa? How to control your mind and your heart itu. Tapi memang kalau semuanya terkontrol, nggak enak, cemplang, nggak lucu. Lucunya itu seneng itu apa? Kalau ngeledek orang lain. Nah, yang bagus itu si Mongol itu, yang diledek itu selalu dirinya sendiri. Kalau ngeledek orang lain itu bisa celaka. Saya mengikuti itu Mongol itu yang diledek di dirinya sendiri atau keluarganya itu. Ya, itu memang aman. Yang Panji Pergiwa itu sekarang jadi didenda berapa? 91 sapi dan babi itu. Plus sekian puluh juta lagi. Karena itulah maka ucapan yang benar dan baik itu menentukan. Kewajiban kita adalah be nice gitu loh. Memang forumnya tergantung ya kembali. Tapi kalau sudah mulai kelepasan, forumnya terlalu nyaman, terlalu dianggapnya tidak ada masalah apa-apa. Di situ letaknya problematiknya. Saya di dalam pekerjaan pernah itu terjadi karena panas tadi di dalam diskusi dengan serikat buruh. Saya ngomong apa? Kalau dia menafsirkan Pancasila itu seenaknya sendiri. Memang dia lagi ngitik-ngitik supaya saya marah. Apa yang saya ngomong? Itu Pancasila gak paten itu. Itu dilaporkan ke militer. Saya dipanggil oleh militer. Saya terangkan, ini kurang ajar. Kalau gitu I will kill you gitu. Saya akan bunuh dia. Tapi dengan cara yang nyarang. Karena apa? Begitu ngomong itu dipakai oleh orang lain untuk mukul kita. Sering kali itu terjadi, apalagi kalau kita hidup di dalam dunia politik ya. Harus hati-hati. Kadang-kadang kita panas, begitu panas itu yang dicari itulah yang menjadi. Kita lihat itu anggota DPR kemarin itu yang nari-nari begitu, wah.
Dampaknya apa? Membakar seluruh Indonesia. Saya juga ngomong waktu itu di meeting dengan antar lintas agama dengan Dirjen Pajak. Ini akan menjadi bom besar ini. Ternyata betul. Beberapa minggu kemudian bom besar Agustus itu. Bahwa sikap perbuatan kita itu harus betul-betul baik, benar, dan wise. Wise ini yang menentukan, harus tahu di mana tempatnya. Kita harus bisa menempatkan diri di mana. Harus hati-hati. Baik, benar, dan bijak gitu. Karena itu kalau kita menghadapi orang-orang yang sangat menyebalkan dan sebagainya, harus hati-hati. Seringkali kita terpancing. Dalai Lama mengatakan bahwa kalau ada orang yang bersikap tidak baik, yang kita lihat, kita dengar, nomor satu adalah alert. Kemudian kedua apa? Kita harus berterima kasih, kita harus mendengar dan mendiamkan. Sehingga apa? Apa yang keluar dari mulut kita perbuatan, be nice and be wise. Tidak perlu api harus dibayar dengan api. Panas harus diberikan oleh panas. Karena kita harus bisa merubah menjadi api yang ada di sana, kita menjadi air. Kalau di sana panas menjadi, itu yang kita harus lakukan. Dan itu sangat berat sekali, menahan. Ya sudah betul, kalau lihat itu panas, ngambil napas. Tapi kalau napas juga nggak bisa, tinggalkan aja. Sudahlah gitu. Jadi kalau mau berbuat buruk, tunda minimum 1 hari. Besok, 1 hari lagi saya tunda. Tapi kalau Anda mau berbuat baik, segera lakukan. Konsepnya, but not easy. Tergantung exercise-nya, how to control your mind and your heart. Karena awalnya adalah di sini dan ujungnya di sini tuh kita nggak tahu apa-apa. Terbakarnya di sini, panasnya ini. Nanti kupingnya merah, bibirnya mulai bergetar. Tangannya sudah mulai berkeringat itu, yang kemudian menggepal. Nah itu titik-titik itu yang berbahaya, harus segera meninggalkan tempat itu. Tapi seringkali itu mengalahkan ego. Kalau saya meninggalkan tempat, takut, pengecut, inilah gunanya adalah pengendalian. Dan saya mengalami banyak pengalaman di pekerjaan, terutama berkaitan dengan serikat buruh. Dan saya bersyukur selama saya memimpin puluhan tahun di perusahaan-perusahaan itu, tidak pernah ada pemogokan. Paling saya takut itu karyawan mogok. Suami mogok itu juga repot, istri mogok repot juga, pembantu mogok repot juga. Sedangkan kita tidak bisa mengerjakan itu secara sendirian. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bante. Mungkin nih, aku punya satu pertanyaan lagi. Mungkin ada teman-teman dari teman-teman di sini ada yang bisa jawab. Tapi nggak harus dari yang tadi kalian diskusikan topik yang masing-masing kok teman-teman. Mungkin kira-kira kalau kalian ketemu nih sama teman-teman yang punya sifat yang nyebelin kayak gitu. Kira-kira kalian harus lebih mengontrol diri atau lebih ke mengungkapkan ih kamu tuh nyebelin banget deh, yang pada akhirnya berujung menyakiti perasaan orang lain. Kalau kalian gimana? Mungkin ada yang mau berbagi sedikit? Karena aku secara pribadi juga punya nih pengalaman-pengalaman kayak gitu. Kadang tuh aku juga suka dilema lah. Mana sih sebenarnya yang baik? Apakah aku harus kayak bilang ke dia, kamu nih nyebelin banget, bisa nggak kamu jaga omonganmu jauh lebih ini? Tapi aku juga di satu sisi takut gitu untuk mengungkapkan hal tersebut. Karena takutnya akan menyinggung perasaannya dia. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama mungkin dari teman-teman? Kalau dari aku pribadi sih, biasanya aku akan menentukan dulu ya, apakah misalnya aku bisa menahan dalam diriku sendiri apa enggak, apakah itu akan menjadi istilahnya luka di dalam hatiku atau enggak, kalau seandainya itu enggak tak ungkapkan. Tapi seandainya aku bisa menerima itu dengan lapang dada, aku akan memilih untuk oke, aku akan diam. Tapi ketika aku merasa aku tidak bisa menahan itu lagi sendirian, aku memilih untuk mengungkapkan isi hatiku ke orang lain. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak.
Oke, itu adalah satu topik terakhir yang bisa kita bahas. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memberikan sharingnya hari ini. Saya rasa jawaban dari teman-teman semua sangat-sangat memuaskan. Dan terima kasih juga dari Bante atas jawaban-jawabannya yang tadi serta tips-tipsnya yang diberikan kepada kami semua. Sehingga kami berharap semoga setelah ini kami pulang ke rumah masing-masing membawa bekal yang begitu berharga untuk hari ini. Mungkin dari Bante, mungkin ada sedikit kesimpulan Bante untuk pembicaraan yang sudah kita bangun tadi. Iya, jadi memang communication at work itu sangat penting sekali. Terutama pada saat ini banyak gosip-gosip. Yang lebih parah dari gosip itu adalah fitnah. Dan saya juga ngalami, dan saya bersyukur saya bisa mengatasi itu. Apalagi fitnah, itu bisa terjadi. Saya pernah juga difitnah. Ya. Kembali oleh buruh juga difitnah, saya mengambil komisi dan sebagainya. Tinggal apa? Kalau kita melatih di dalam mindfulness, saya tidak marah, saya hanya smile aja. Oh gitu ya, saya terima, ya sudah, laporkan aja ke presiden direktur, enak loh, kita balik dari marah menjadi ramah. Nah itu butuh skill ya, laporkan aja. Nanti kalau enak kan, kalau saya dipecat, perusahaan kan senang, tidak usah bayar pesangon kepada saya, laporkan. Kita tantang balik, tapi memang kita harus jujur. Kalau kita nggak jujur juga repot gitu loh. Gosip-gosip ini akan beredar macam-macam. Ya. Apalagi sekarang dengan adanya intelligence artificial ya macam-macam itu bisa terjadi. Kita harus menyiapkan apa? Mentality. Yang kedua adalah sikap kita pun juga harus dibetulkan. Jangan pernah takut kalau Anda memang tidak berbuat. Tapi kalau memang berbuat buruk, Anda harus bisa melakukan correction action, CA itu. Ya kita tidak bisa baik semua ya. Correction action itu. Dan pengalaman saya juga banyak. Apalagi kalau itu gosip itu sudah sampai di atas kita, di bos-bos kita. Wah itu bisa mengancam karier itu. Ini Anda harus alert. Dan kembali, be calm. Kalau Anda kalem, Anda bisa mencari solusi yang lebih tepat daripada Anda gerusa-gerusu. Tapi saya setuju tadi kalau Anda mendapatkan gosip-gosip gitu, nomor satu adalah tanya kepada dirinya sendiri dulu. Apakah gosip itu benar apa salah? Harus jujur tadi itu mengatakan. Benar atau salah? Kalau salah, harus melakukan koreksi. Tapi kalau nggak salah, tanya sama orang yang lain, teman yang terdekat, yang betul-betul true friends ya, untuk melihat benar. Kalau itu memang nggak benar, sudah abaikan. Kita harus mengasihani orang-orang itu, orang-orang yang berbuat salah. Kemudian tidak memusuhi orang-orang yang menyebar gosip itu. Malahan kita deketin, kita rangkul, kita ajak jalan dan sebagainya. Itu kekuatan mental kita, spiritual kita. Itu sangat menentukan sekali. Jadi sesungguhnya spiritualitas itu sangat penting sekali untuk mendampingi kita menghadapi hal-hal yang demikian itu. Itulah yang menentukan apakah kita tuh sukses di dalam spiritualitas, bukan beragama ya, orang beragama belum tentu. Spiritualitas ini yang akan menuntun kita untuk safe, hidup secara selamat dan aman. Dan selalu mereka yang memusuhi kita jangan dimusuhi. Jadi kita harus mengalahkan yang namanya marah itu dengan ramah. Dengan love and compassion. Hal-hal yang buruk kita lakukan correction. Ya. Harus mengalahkan.
yang pernah kita lakukan secara buruk, segera kita lakukan melalui feedback dari teman-teman. Maka Anda bisa menentukan siapa dari sekian banyak teman itu, mana yang betul-betul menjadi true friends. Tidak banyak, paling 2-3 orang. Kalau Anda punya duit banyak, sahabatnya banyak. Begitu Anda tidak punya duit, hati-hati, mereka akan lari semua. Tidak usah sakit hati. Memang itulah hukum dunia. Dan itu saya alami. Begitu saya tidak lagi menjabat, ya lari semua. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, selalu adalah apa? Kembali, generosity. Kita harus dermawan dengan kebaikan, kebajikan pada orang-orang lain, khususnya mereka yang pernah memusuhi kita itu. Sehingga apa? Kita tuh enteng. Kita tidak marah, tidak kesal, ya sudahlah. Karena itulah, maka ajaran-ajaran spiritualitas dari the wise man siapa aja itu sangat penting untuk kita pelajari, kita renungkan, untuk apa? Merupakan resep untuk kita mengatasi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu. Komunikasi itu sangat penting sekali, yang menentukan sukses kita, tetapi juga yang menentukan kejatuhan kita. Itulah yang pesan. Dan kembali, cari the true friends. Tidak gampang itu, tidak mudah. Dan itu perlu waktu bertahun-tahun untuk testing bahwa mereka benar-benar true friends kita yang akan pada waktu kita mengalami kejatuhan, kita mengalami situasi yang the worst, mereka lah yang bisa selalu akan membimbing kita mengatasi kesulitan itu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bante. Oke, mungkin kita ada mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mungkin. Oke. Berarti tadi kan ada bilang orang-orang yang menfitnah, bahkan bergosip, bergibah, menfitnah, berarti kan bilang deketin aja, justru dirangkul. Tapi ada juga ajaran yang mengatakan bahwa kalau orang yang toksik, memang hobinya suka ngomongin orang, jelek-jelekin orang, kita perlu buat boundaries. Gimana? Ya, saya katakan mendekati itu di dalam pengertian tidak memusuhi. Tetapi kita juga jadi tidak memusuhi, tidak menjauh. Harus tahu batasannya antara dekat tapi menjauh. Bukan menjauh, tapi juga tidak mendekat. Dekat tapi jauh. Untuk apa? Orang-orang itu sangat penting untuk melakukan sebagai guru. Guru spiritual, ngetes sampai di mana kesabaran kita. Ngetes kebaikan kita. Mengetes betul-betul saya ini jalan lurus atau jalan bengkok. Ya, ini sangat menentukan sekali. Dengan mereka akan terkalahkan kok. Pengalaman saya ya. Bahwa kalau lihat, dia lari-lari ya, kita deketin. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Hanya itu aja. Sekedar courtesy aja. Untuk menunjukkan I'm good. Orang lain juga akan lihat saya. Kalau saya mendekati mereka tahu dia memusuhin saya. Tapi mereka tahu apa yang saya lakukan. Orang akan respect kepada kita daripada kepada dia. Maka itu akan tumbuh. Tapi tidak perlu harus ikut keburukannya dia. Biarkan hidup dalam keburukannya dia karena apa? Dia menanam apa yang dilakukan. Dia akan menuai apa yang dia lakukan. Demikian juga dengan saya. Saya menanam kebaikan dan akan saya tuai kebaikan. Dan sampai dengan tua pun kita masih bersahabat. Meskipun dia sudah pernah menyakiti saya. Easy to forgive, but not easy to easy to forgive, but not easy to forget. Karena tahu, ya barangkali manusia kan berubah kan. Jadi kalau nanti berubah, ya sudah. Kalau memang tidak berubah, it's your karma, yaitu tanaman Anda. Tapi kalau dia mengalami kesulitan, saya akan tolong dia. Saya pernah melakukan begitu. Orang itu akhirnya apa? Aduh, kalau bukan Anda yang nolong siapa lagi ya? Dalam hati saya, endasmu. Dalam hati ya. Ya, saya lakukan itu.
dia sudah jabatannya jatuh, kemudian stroke, karena dia stroke. Lah coba lihat saya umurnya segini masih bisa ketawa-ketawa, masih diundang oleh Anda sekalian. Kenapa? Nah itu urusan Anda. Dia mengatakan saya tolong sekali. Kalau bukan Anda siapa yang nolong saya? Ya kasihan juga. Ya dalam hati ya pernah disakit itu ya tidak bisa hilang benar. Tapi itu saya tahu bahwa saya keliru begitu. Ya dia stroke, kemudian dia diberhentikan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sebelum diberhentikan ya nggak apa-apa. Saya minta berhenti aja. Aku masih laku kok. Kita masih punya harga diri. Selama Anda mempunyai knowledge, selama Anda mempunyai skill, selama Anda mempunyai karakter, jangan pernah takut. Karena 3 inilah yang selalu akan menyelamatkan kita kemanapun juga. Hanya soal timing aja. Kapan kita itu, karma buruk itu masih muncul. Tapi nanti pada akhirnya seperti malam, akhirnya besok pagi juga fajar akan menyingsing kembali. Tidak pernah takut, sebentar lagi. Itu yang pernah saya lakukan karena apa? Spiritualitas itu sangat penting. Mohon-mohon kepada Tuhan, belum tentu Tuhan itu memberi. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita alert, aware, and mencari solusi yang terbaik, kita bisa lewati semua itu dengan baik. Tidak usah takut menghadapi situasi. Karena itu memang bagian daripada hidup ini. Ada siang, ada malam, ada petir, ada hujan, ada banjir. Ya itu akan terjadi semua. Ya, itu izin boleh pengalaman. satu lagi. Tadi kan ada bilang communication is very important. Ya. Bagaimana kalau kita berusaha komunikasi asertif yang sehat, tapi pihak yang sana itu senantiasa tidak mampu untuk berkomunikasi kembali yang sehat dan cenderung untuk men-trigger emosi dengan marah-marah. Ya, kembali kita tidak bisa merubah orang lain. Yang saya mempunyai kemampuan adalah merubah diri saya sendiri. Jadi kalau Anda menghadapi api, ya jangan terus-terusan dekat api, Anda terbakar. Ya kita menjauh atau dengan cara-cara yang lain. Jangan pernah hanyut dengan keburukan yang dilakukan orang lain. Tapi hanyutlah terhadap hal-hal yang baik dari orang lain. Makanya di situ perlunya adalah mindful itu, alertness, kewaspadaan menghadapi situasi. Kalau kita lihat itu duri, bagaimana kita harus melewati kalau itu harus ada duri di depan kita? Yang pertama, bisa nggak mencari jalan lain? Kalau harus melewati itu, ada nggak sepatu yang pakai? Atau memang tidak perlu harus melewati itu? Kita masih mempunyai alternatif, karena itu dibutuhkan apa? Consciousness itu. Kesadaran untuk mencari dan tanpa harus marah, kesal, benci, dengki. Aduh kenapa ini? Karena nasib itu sangat banyak sekali. Apa jadi biku itu enak? Kelihatannya tenang, tentram. Tuh. Apa enggak bosen? Ini jubah saya ini hanya 2 loh. 2 setel. Kemarin Katina itu juga dapat jubah itu banyak sekali. Tapi saya nggak bisa pakai. Karena ini masih bagus. Karena fungsi jubah itu apa? Jangan dikira jadi biku pun tenang. Oh, temptation-nya banyak sekali. Terutama apa? Bosan. Duduk diam, sepi, sunyi, tidak menyanyi, tidak menari, tidak pakai bunga. Sangat membosankan. Itulah yang harus kita atasi. Dirasa bosan. Apa suami istri kawin sampai 40 tahun apa gak bosan itu? Ibu saya, Bu, ibu gak bosan ya gitu. Loh kalau aku bosan cerai, kamu itu sekarang gak karu-karuan semua itu. Itu pernah itu saya tanya kita tanya guyon-guyon sama ibu saya. Apa enggak bosan lihat bapak tuh begini gitu. Ya kalau saya bosan saya cerai, kalau saya karena egois, kalian anak-anak yang menderita. Dan beliau mengatakan, lebih bagus 1 orang saya tuh menderita daripada kalian itu menderita semua. Udahlah saya telan aja. Ya sudah itu karmanya dia, anunya dia.
Jadi memang kita harus alert, aware, and be calm untuk mencari apa? Kembali. The best solution. Saya tidak bisa mengubah orang lain. Yang saya bisa rubah adalah my own character, my own response. Jadi tergantung dari kalau orang main apa? Badminton, apa namanya? Tenis ya, atau sekarang itu istilahnya apa? Pedal ya, sekarang pedal. Tergantung Anda bagaimana Anda itu tiap bola ke sini tergantung menentukan mau marah begitu. Bertambah dia marah meskipun main golf dipatahkan. Saya ketawa-ketawa, Anda patahkan apa terus permainan Anda baik? Enggak. Bertambah Anda be calm, aware, dan menikmati apa yang ada seperti apa adanya. Itulah sukses di tangan Anda. Saya pernah ceramah di kalangan beberapa biku itu apa? Golf and Buddhism. Golf itu banyak. Yang pertama Anda lihat orang main golf itu apa? Lobang dan bendera. Itu apa? The goal, the destination. Yang kedua apa? Melihat handicap apa yang ada yang akan mengganggu. Mengenai air dan sebagainya begitu. Maaf ya, ini boleh nambah sedikit ya. Iya nggak apa-apa Bante. Main golf. Ya, kemudian kita lihat hambatannya. Lihat hambatannya apa yang ada. Anda tidak bisa menyingkirkan hambatan itu. Yang ada adalah bagaimana saya mengatasi hambatan itu untuk sukses dengan goal itu. Sudah itu apa? Lihat yang ketiga. Sudah, itu jangan dilihat lagi. See yourself. Ya sekarang saya dulu main golf, sekarang nggak boleh. Main golf juga nggak boleh itu. Ya, berdiri, lihat position badan Anda. Siapa sini yang main golf? Belum ya? Hah? Wah, belum waktunya nanti itu. Lihat itu. Kemudian lihat apa? Pinnya dipasang. Betul. Sudah apa? Lihat bolanya dipasang. Lihat di situ, jangan lihat lagi yang ke sana. Kemudian apa? Lihat ambil stick yang fit dengan problematik yang ada. Oh, ada yang kayu, nomor berapa, yang steel, yang apa. Sudah itu apa? Swing, bukan mukul. Bertambah mukul dengan energi, Anda nggak akan dapat apa-apa. Yang ada adalah failure, kegagalan. Tapi kalau itu swing, menikmati seperti orang menari begitu. Begitu bunyinya, ting. Jangan pernah lihat begitu, lihat begini, Anda begini. Oh, mencong, enggak karu-karuan. Tapi dengan ting, lihat. Sukses. Hanya dengan suara Anda lihat, my success or not. Sudah itu, sudah bolanya ke sana, biarkan itu bola itu di situ. Jangan diadakan. Sudah itu apa? Ya, ambil lagi bolanya. Ini manajemen golf and Buddhism itu adalah di situ. Kita banyak belajar, tapi seringkali golf dipakai apa? Judi. Nggak ketangkap, judi tempat lain ditangkap polisi, tapi judi tempat golf nggak ada yang nangkap. Ya, itu ya. Jadi kita harus bisa memanage itu relation kita dengan karena relation itu banyak sekali. Misalnya seorang salesman datang ke toko, ditolak terus. Tapi kalau lihat, tuan tokonya itu seneng apa? Oh, bola. Wah, kita ngomong soal bola. Wah, tertarik. Kita dagangannya kemudian diserahkan ke dia, langsung dia beli. Kita harus lihat kesenangan daripada orang yang sedang kita hadapi. So the most important person is mereka yang sedang Anda hadapi saat itu. Kesenangannya, semuanya itu. Dan itulah yang kita harus to entertain him, her ya, di entertain ya. Maka itu akan membuat Anda itu sukses. Tapi communication yang paling berat itu adalah how to manage your boss. Aduh, paling susah itu. How to manage the boss. Tapi yang lebih sulit lagi adalah how to manage your female boss. Pengalaman saya tuh, saya tidak selalu sukses. Karena apa? Moodnya hari ini apa ya? Sedang apa ya? Kalau perlu tanggalnya berapa ini ya? How to manage, nah ini yang menentukan apa? Yaitu how to manage your boss. Tapi to manage your peers, itu juga penting.
To manage your subordinate juga penting. Karena suksesnya kita tergantung daripada dukungan daripada anak buah terhadap kita. Itu yang mengurangi stres tadi, mengurangi depresi. Karena apa? Kita bisa bagi pekerjaan itu. Karena jangan sampai orang mengatakan kerjaan untuk saya, bonus untuk bos itu. Jangan sampai terjadi. Mungkin ada lihat itu kasus sekarang ini Purbaya. Ya, mulai teman-teman menteri lain nggak mau ngomong sama dia. Karena dia mau apa? Mau single fighter. No. Kita harus menjadi the team, bukan single fighter. Di dalam bentuk organisasi apa saja, mereka semua adalah important person. Dan kita harus respect kepada dia, dan kita harus hargai dia. Kita juga harus tahu, tapi sukses kita tergantung dari mereka. Dan itulah yang kita sajikan kepada bos. How to convince your boss itu sangat menentukan. Nah, itu adalah communication skill, itu juga sangat penting sekali. Saya banyak membaca buku dan belum tentu saya sukses. Termasuk yang buku pertama kali saya baca waktu mahasiswa itu adalah Dale Carnegie. Nah, itu buku sederhana, gampang, tapi itu resep-resepnya banyak sekali. Gimana? Bertambah banyak teman kita, tapi ingat kalau kita lagi jatuh, semua teman kita itu gone. Jatuh itu apa? Jatuh kekayaannya, jatuh posisinya, jatuh ketenarannya. Berapa banyak coba artis-artis itu tuanya itu melarat dan sebagainya. Memang manusia itu seperti itu. Jangan sampai kita itu seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bante. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin pengen ditanyakan oleh teman-teman. Mungkin ada masih pertanyaan yang belum terjawab. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi. Tadi merupakan pertanyaan terakhir kita. Terima kasih banyak teman-teman atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga Bante Jayamedo Tera atas jawaban-jawabannya. Semoga juga setelah balik dari acara Mindful Connect hari ini, kami mendapatkan lebih banyak pengajaran untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.